Bapa, sekali lagi aku minta kesembuhan Bapa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Di antaranya ada yang belum bisa jalan, ada yang belum bisa bicara, dan lain sebagainya. Aku mohon kepada Bapa, aku mohon di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tahu ada nama-nama atau ada orang-orang yang ada dalam pikiranku, juga anak-anakmu yang lain yang ikut berdoa. Mujizat kesembuhan terjadi. Aku mohon Bapa, aku minta kepada Elohim Yahweh yang kepadamu aku berjanji melayani, mempersembahkan hidupku tanpa batas. Hidup hanya untuk kesukaan Engkau, untuk perasaanmu, untuk pekerjaanmu, untuk rencanamu. Aku minta mujizat kesembuhan. Malasehona makaseno. Terima kasih. Bapa, kami senang di hadirat-Mu. Dan Engkau berikan kami firman-Mu. Engkau menguasai hidup anak-Mu ini, pelayan Tuhan Yesus Kristus, agar menyampaikan suara-Mu Bapa. Suara-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Dan kalau kita berkata datanglah kerajaan-Mu, itu berarti seluruh kehidupan kita itu menjadi proyek surga. Menjadi proyek surga. Apapun yang kita lakukan, saudaraku, itu proyek pekerjaan Allah. Dari makan minum kita, olahraga kita, pekerjaan yang kita lakukan, rumah tangga yang kita bangun, semua itu proyek Tuhan. Semua itu pekerjaan Tuhan. Kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Saudara, pada umumnya manusia hidup hanya untuk dirinya. Demikianlah cara hidup, gaya hidup dari manusia pada umumnya, atau hampir semua pada umumnya, yaitu menjalani hidup ini untuk kepentingan, kesenangan diri dan keluarga. Tetapi kalau kita mengenal kebenaran, kita mengarahkan seluruh kegiatan hidup kita untuk Tuhan. Baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita ini umat pilihan. Kita tidak sama dengan manusia lain yang bukan umat pilihan. Kita itu istimewa sekali, saudara. Jangan hanya memandang keistimewaan dari sudut perlakuan Allah terhadap kita. Kita pasti diperlakukan Allah istimewa. Tetapi istimewa kita juga harus dilihat dari aspek bagaimana sikap kita terhadap Allah. Umat pilihan itu luar biasa, saudara. Pasti diperlakukan Allah istimewa. Tapi masalahnya, apakah kita memperlakukan Allah istimewa? Saudara, Allah tidak pernah memberi yang tidak terbaik. Allah sebagai Bapa bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Allah yang baik, yang tidak pernah memberikan yang tidak terbaik, selalu memberi yang terbaik, bahkan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Apakah kita mengistimewakan Dia? Kalau kita mengistimewakan Dia, kita harus sungguh-sungguh menunjukkan seluruh kegiatan kita
untuk kerajaan Allah. Allah memiliki rencana keselamatan atas dunia ini, saudara. Dan Allah tidak memakai siapa-siapa, Allah hanya memakai umat pilihan. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita orang-orang yang diutus oleh Bapa. Nah, kalau kita sebagai bapak rumah tangga, kita harus menggerakkan seluruh kehidupan keluarga kita untuk kerajaan Allah. Kalau saudara ibu rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga harus menunjukkan seluruh kegiatan ibu-ibu untuk kerajaan Allah. Kalau saudara anak-anak, saudara menunjukkan seluruh kegiatan hidup saudara, dari sekolah, dari studi, kuliah, bekerja, berkarir untuk kerajaan Allah. Supaya hidup kita masing-masing dan keluarga kita memiliki tempat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Jika itu kita lakukan, maka kehidupan kita akan berlanjut di kekekalan. Hidup kita masing-masing secara pribadi, masing-masing individu, kita akan berlanjut di kerajaan Allah. Dan kehidupan kita dalam komunitas keluarga akan berlanjut di kekekalan. Nanti selanjutnya dalam komunitas yang lebih besar, di dalam gereja, dalam konteks kita ini adalah komunitas pecinta suara kebenaran, akan berlanjut di kerajaan surga. Tentu menjadi kerinduan kita. Komunitas pecinta suara kebenaran tidak hanya ada di bumi ini, tetapi juga akan berlanjut nanti di kekekalan. Oleh sebab itu, saudara, proyek yang paling besar dalam hidup kita yang pertama diri kita sendiri. Bagaimana kita mengubah terus-menerus hidup kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar kita tujukan untuk kerajaan Allah. Untuk kerajaan Allah artinya memang kita harus suci, tidak bisa tidak. Lalu tujuan hidup kita hanya Tuhan. Bagaimana kita berbuat segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan surga. Dan masing-masing kita pasti memiliki tempat. Nanti masing-masing kita yang hidupnya sudah mulai makin berkenan di hadapan Allah, hidup yang makin tak bercacat, tak bercela, diarahkan oleh Tuhan dalam tempat khusus atau proyek khusus di pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang tidak selalu ada di gereja, saudara. Mungkin di tempat pekerjaan, mungkin ada di lingkungan pendidikan, mungkin ada di lingkungan pengacara, mungkin ada di lingkungan pemerintah, dan lain sebagainya. Pasti ada tempat. Itu proyek kita masing-masing secara individu. Baru kita menularkan ini ke anak-anak kita, menularkan ini kepada orang lain. Dan ini sebenarnya harus diterima sebagai kehormatan. Kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha besar, yang sebenarnya bisa tidak membutuhkan kita, yang sebenarnya tidak memerlukan kita sama sekali, karena Allah itu maha besar dan sanggup berbuat segala hal. Tetapi kalau Allah berkenan melibatkan kita dalam pekerjaannya, betapa luar biasa. Karenanya saudara, setiap lembar rupiah kita, setiap tetes keringat kita harus menjadi sesuatu yang berarti untuk pekerjaan Tuhan. Dulu saya tidak mengerti ini, walaupun saya seorang full timer di dalam gereja, tetapi saya masih merasa memiliki hak atas hidup saya. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mengerti. Dan ini bukan hanya berlaku bagi full timer atau pendeta atau aktivis gereja, tetapi juga berlaku bagi semua orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang telah dimiliki oleh Tuhan. Ini kehidupan yang benar-benar membahagiakan, saudara. Jangan hidup wajar seperti manusia lain yang bukan umat pilihan. Jangan terbawa oleh orang-orang Kristen yang telah diracuni oleh cara berpikir anak-anak dunia, sehingga gaya hidup
atau cara hidup mereka tidak beda dengan anak-anak dunia. Hidup kita harus istimewa. Allah sudah mengistimewakan kita dengan memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dengan memelihara hidup kita, memberkati hidup kita, bahkan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah mengistimewakan kita. Jangan ragukan itu. Allah mengistimewakan kita. Berkat perlindungan pemeliharaannya pasti sempurna. Masalahnya apakah kita mengistimewakan Tuhan? Saudara berdoa, nanti Tuhan akan memberi hikmat. Bagaimana kita bisa mengistimewakan Tuhan? Dan saya sudah memberikan tuntunan bimbingan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan. Diri kita, proyek terbesar dulu. Maksud saya fokus pertama. Hidup kita diubah untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Nanti Tuhan akan arahkan kita. Kita pasti punya tempat untuk melayani Tuhan. Tidak harus di gereja, di tempat pekerjaan, di pergaulan, atau dimanapun. Dan setelah itu kita menularkan ini kepada orang lain. Kepada keluarga kita, juga kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberikan saudara hikmat untuk mengerti apa yang Allah kehendaki, agar saudara melakukan dan memenuhinya. Tuhan Yesus berkata, selagi hari siang, bekerjalah, sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun bisa bekerja. Saudara, inilah pesan Tuhan, nasihat Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Hari ini, saudaraku sekalian, ya, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, ya, nanti sore ada pemberitaan kebenaran, Truth Lifestyle, yang disampaikan oleh Pak Frankie Chong dengan tema yang menarik dan penting. Anak wajib sekolah dan belajar melalui Truth ID. Saudara ikuti ini karena saudara membutuhkan penjabaran dari Bapak Frankie Chong, Bapak Pendeta Frankie Chong, ya. Judulnya Anak Wajib Sekolah dan Belajar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk doa pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu melawat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu dengan seluruh kegiatan dan pekerjaan kami Bapa. Terutama biarlah hidup kami benar-benar menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita, sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.